Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Budi Petawok. Jadi dalam kesempatan video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kawan-kawan semua cara mengganti keyboard dan juga mengganti SSD laptop Acer Aspire S1 470. Jadi langkah pertama yang kita siapkan adalah peralatan seperti obeng, kemudian SSD untuk menggantinya dan keyboard untuk penggantinya. Langkah pertama yang kita ambil adalah membuka baterai dan aliran listrik yang ada agar kita tidak tersentrum. Kemudian membuka seluruh baut pada bagian belakang laptop yang berjumlah uh, sekitar 23 biji. Nah, di sini videonya saya percepat saja untuk pembukaan baut-bautnya karena bautnya itu banyak sekali. Pada bagian baterai ada dua. Nah, setelah semua bautnya itu terbuka, nah, oke, kita bereskan semuanya. Nah, setelah semua bautnya terbuka, ini kita lepas dulu ini apa namanya CD drive-nya ini ya, tempat untuk membaca CD. Lalu kita balikkan, kita buka. Nah, cara membukanya adalah dari atas, bukan dari belakang ya kan. Dari atas, kemudian kita buka dengan pencongkel. Ya, kita congkel perlahan agar casingnya terlepas. Nah, di sini kita agak sedikit hati-hati agar tidak ada kabel atau bagian-bagian yang terlepas. Nah, ini sudah terbuka. Nah, itu adalah kabel data untuk touchpad-nya. Nah, ini adalah keyboard yang akan kita ganti dengan keyboard yang baru karena keyboard yang lama ini F2-nya tidak berfungsi dan lengket. Jadi kita akan replace dengan yang baru. Oh ya, sobat-sobat, kemarin saya telah membongkar laptop ini dan kebetulan saya tidak pasang kabel datanya. Jadi kita sekarang tinggal angkat saja kabel datanya. Nah, di sini saya sedikit kebingungan untuk memasang ulang kabel datanya. Jadi di sini saya cocokkan kembali agar kabel data keyboardnya itu tidak salah pasang gitu kan. Yang atas kebalik jadi ke bawah gitu. Nah, di sini saya kemarin telah melepas kabel data LCD. Ini saya coba untuk pasang ulang kembali. Nah, kabel data untuk LCD-nya telah terpasang. Nah, di depan kita ada SSD dengan merek RX 7 yang telah terinstall Windows 10 dengan kapasitas 128 GB. Jadi kita buka saja apakah benar ada SSD di dalamnya dan ternyata benar, mereknya RX 7. Jadi saya telah sering menggunakan SSD dengan merek RX 7 ini ya. Jadi kecepatan RX 7 ini cukup bagus untuk digunakan. Nah, kemudian kita pasang pada slot SSD-nya, slot hard disk ya. Dulu laptop ini menggunakan hard disk, kemudian kita upgrade menggunakan SSD. Jadi SSD yang lama itu tidak berfungsi atau mati ya. Jadi kita menggunakan SSD baru, kita ganti, dan kebetulan juga keyboardnya juga macet, kita ganti dengan keyboard yang baru.
Oke, telah terpasang SSD-nya, lanjut kita memasang keyboard. SSD yang lama telah kita lepas dan kita replace dengan maksud saya keyboard ya. Keyboard yang lama telah kita lepas dan kita replace dengan keyboard yang baru. Di sini cukup rumit ya kawan-kawan untuk memasang kabel datanya agar keyboardnya itu terpasang dengan baik. Jadi tidak ada nanti yang namanya tidak berfungsi. Jadi kita benar-benar memasangnya dengan baik. Nah, di sini mohon maaf ini kameranya tertutup oleh kepala saya karena kebetulan kameranya saya taruh di atas. Jadi hanya rambut yang nampak waktu pemasangannya. Karena cukup sulit jadi saya sedikit merunduk. Nah, ini telah terpasang dan kita paskan dulu bagian besi-besi yang untuk bautnya nanti gitu kan. Nah, akhirnya selesai juga terpasang. Keyboard yang baru ini kita tes masukkan arus dan kita coba hidupkan. Apakah laptop ini masih hidup tanpa kita pasang baterai? Dan ternyata hidup ya kawan-kawan ya. Nah, ini di sini muncul operating system not found. Jadi saya sedikit ragu apakah SSD ini rusak atau gimana gitu kan. Saya bingung. Kemudian saya tidak habis akal, saya coba masuk ke pengaturan BIOS dengan menekan tombol F2. Nah, saya menekan tombol F2 berkali-kali, kemudian masuk ke dalam BIOSnya. Di sini saya coba cari pengaturan bootingnya. Awalnya saya cari pengaturan booting, saya coba robah itu. Tapi setelah itu saya ngambil tindakan untuk menekan F9 atau kembali ke pengaturan pabriknya. Dan ternyata masuk. Nah, laptopnya restart, kemudian masuk untuk menyesuaikan dengan driver laptopnya. Oke, di sini ada tulisan 100% getting ready dan kemudian muncul tampilan welcome. Di sini menandakan Windows telah berhasil terpasang melalui SSD-nya dan ini kondisi laptopnya itu hidup ya kawan-kawan, hidup tanpa ada macet, yang mana awalnya itu datang tidak menyala operating system not found. Jadi saya udah ganti keyboard dan SSD-nya, ternyata hidup laptopnya. Dan kita matikan laptopnya, kemudian kita mulai untuk memasang casing bagian luarnya. Nah, di sini kita mulai mencoba untuk memasang casing bagian luarnya. Kita coba paskan agar tidak ada bagian-bagian yang ibaratnya tidak masuk, tidak klop gitu kan. Nah, kita paskan semuanya. Oke, setelah semuanya terasa klop, udah masuk semua. Ini kita mulai lanjut untuk pemasangan baut pada bagian belakang laptop. Sini saya sedikit-sedikit menekan agar betul-betul masuk keyboardnya dan betul-betul pas. Dan kemudian saya lepaskan chargernya dan mulai memasang baut pada bagian belakang. Dan tidak lupa saya kembali memasangkan CD drive-nya. Setelah semua terpasang, baru kembali saya pasangkan baut-bautnya kembali.
Semua baut terpasang. Di sini saya coba mulai memasukkan kembali baterainya dan mencoba untuk mengaliri kembali dengan charger apakah laptop ini benar-benar hidup atau tidak. Saya pasang chargernya kembali dan laptopnya menyala ya kawan-kawan. Artinya di sini kita sukses. Permasalahan berikutnya adalah touchpad yang tidak berfungsi. Di sini saya melihat kabel data touchpad udah pernah dibongkar dan ada yang hilang pengganjalnya. Jadi sepertinya touchpad ini kabel datanya rusak. Jadi kita harus beli kabel data touchpadnya. Jadi sekian dulu video tutorial dari saya cara mengganti SSD dan keyboard laptop Acer E1470. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.